Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Asbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 struktur data yang dimana kita diminta untuk membuat dua algoritma. Yang pertama yaitu algoritma sequential search dan algoritma binary search. Yang pertama kita akan membuat sequential search. Oke, pertama-tama kita akan membuat satu variabel dengan tipe data integer array yang bernama dengan data, yang dimana data ini isinya adalah angka-angka yang akan kita tentukan sendiri. 78, 90. Ini kita random saja. Kemudian kita definisikan scanner. Scanner adalah suatu semacam inilah. Scanner ini semacam kelas bawaan yang digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber, termasuk dari keyboard. Nah, kebetulan kan kita memiliki data inputan yang didefinisikan pada variabel data. Nah, kita buat dulu new scanner system.in. Oke, lalu di sini kita akan coba data. Lalu di sini kita akan membuat perulangan yang dimana perulangan ini bernama num yang diambil dari variabel data. Tujuannya untuk print data yang sudah kita definisikan di variabel data. Nah, lalu di sini kita akan membuat satu variabel lagi yang dimana kita akan menggunakan next integer yang terdapat dari uh, kelas scanner ya. Oke. Kemudian kita membuat satu variabel lagi dengan nama count, yang dimana kita akan memberikan default value-nya adalah false. Lalu, kita akan melakukan perulangan lagi, di mana perulangan ini akan dijalankan sesuai dengan jumlah data, sesuai dengan jumlah data yang ada. Jadi, kita akan menggunakan datlength, yang dimana datlength ini kita akan membaca data dari variabel data ya. Kemudian i plus plus. Lalu di sini kita akan membuat kondisi di mana kalau misalnya data dengan indeks i itu sama dengan n, maka kita akan melakukan print line angka, kemudian n, kemudian uh, ditemukan pada indeks ke berapa? Dan i. Lalu di sini value font kita akan berubahnya menjadi true dan break ini dilakukan ketika kondisi sudah terpenuhi dan akan melakukan uh, pemberhentian atau break. Nah, di sini kita akan melakukan kondisi lagi yang dimana font jika data itu tidak ditemukan, maka akan kita lakukan print itu data tidak ditemukan. Nah, habis itu kita akan melakukan scanner close. Jadi ketika scanner ini kita gunakan, pastikan teman-teman tidak lupa untuk menambahkan scanner close di akhir kode. Oops, sorry. Kita akan coba jalanin. Stop and rerun.
Oke, wait, sebelumnya eh kita coba tambahkan biar biar kita tahu angka yang atau angka yang kita cari ini berapa. Jadi kita coba tambahkan di sini. Masukkan angka yang ingin dicari. Nah, lalu kita coba rerun lagi. Jadi biar kita tahu nih, kira-kira angka yang akan kita cari itu angka berapa. Oke, nah kita coba cari data angka 34. Nah, angka 34 ini ditemukan pada indeks ke-1. Karena kita sudah mendefinisikan sebelumnya di variabel data bahwasanya ada 34 ini ada dalam data indeks ke-1. Nah, coba kita cari kalau misalnya data ini tidak ada, apakah dia akan eh, menghasilkan ini. Coba kita anggaplah kita masukkan angka 20. Nah, angka 20 tidak ditemukan. Jadi, ketika kondisi ini, ketika kita mencari angka yang di luar dari data yang kita punya, maka dia akan melakukan ini, angka tidak ditemukan. Begitupun kalau misalnya kita mencari angka yang angka tersebut ada di dalam variabel data, maka dia akan melakukan print angka ditemukan pada indeks keberapa. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu lagi untuk uh, bisa dibilang variabel binary search ya. Yang tadi kan sequential search. Ini binary search. Kita coba buat satu pada Java lagi dengan nama binary search. Nah, oke. Nah, pertama-tama untuk yang binary search ini kurang lebih kita sama. Kita akan menggunakan data yang sama dari sebelumnya. Lalu di sini kita akan menggunakan array source. Array.source. Yang mana kita akan mengambil data. Kemudian kita akan coba print out sprint line data. Lalu kita akan melakukan perulangan lagi yang dimana sama seperti tadi kita akan mencoba mengetahui apa apa saja data-data yang kita punya sesuai apa tidak. Oke, lalu kita akan menggunakan scanner lagi. New scanner system.in. Lalu kita akan coba see out system print untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Oke, lalu di sini kita akan mendefinisikan juga scanner next, next integer. Di sini kita akan melakukan membuat variabel low dengan defaultnya 0, variabel height dengan height ini akan mencari max dari eh, panjang data kita. Lalu boolean font. Pos. Nah, di sini kita akan menggunakan while untuk eh, logiknya. Jika low kurang dari atau sama dengan high, maka kita akan membuat integer min atau variabel min, yaitu low ditambah high dibagi dengan 2. Lalu di sini kita akan membuat eh, logic if, kondisi if, di mana jika data dengan indeks min itu sama dengan n,
maka kita akan ngeprint angka ditemukan dengan indeks keberapa. Habis itu kita buat temukan pada indeks ke berapa. Oke. Lalu di sini kita akan mengubah font menjadi true dan break. Nah, kondisi ini kita juga akan menambahkan else kalau misalnya data dengan indeks mid itu kurang dari n, maka low sama dengan mid plus 1. Dan kondisi terakhir yaitu else, jika kedua kondisi itu tidak berjalan, maka kita akan mendefinisikan high, mid, kurangi 1. Oke. Nah, di luar setelah kita melakukan kondisi while, ulangan while, maka kita akan membuat satu kondisi lagi jika tidak ditemukan, maka eh, angka n tidak ditemukan. Jangan lupa teman-teman juga menambahkan scanner dot close. Nah, kita coba untuk jalankan. Dan kita masukkan data yang akan kita cari. Oh, sorry. Angka ditemukan. Bagaimana kalau jika data itu ya kita input di luar dari angka ini, maka hasilnya data juga tidak ditemukan. Jadi kurang lebih sama sih sequential sama binary search. Hanya saja perbedaan dari logiknya, logik dari perulangannya itu yang berbeda. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tugas 3 dari struktur data, mata kuliah struktur data, membahas tentang algoritma sequence search dan juga binary search. Terima kasih, selamat siang semua.